Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional. Dewan Pertimbangan Agung. Antara ada dan tiada. Dua anggota DPR mengundurkan diri. Mandul dan buang-buang waktu. Presiden tidak mau menerima saran. Selepas dari tugasnya sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Insinyur Aswar Anas 71 tahun tampak lebih santai. Sekarang ia tak lagi harus berkantor di Jalan Medan Merdeka Utara 15, Jakarta Pusat. Sehari-hari Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Kabinet Pembangunan 6 (1993-1998) ini lebih banyak berkeliling ke desa-desa mengurus usaha pertaniannya. Aswar memang telah lama punya urusan dengan petani dan peternak. Saya sibuk memasyarakatkan pupuk alternatif untuk tanaman pangan, ujarnya. Toh itu baru satu alasan. Alasan lain yang membuatnya mundur dari DPA ialah kekecewaannya pada Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Buang-buang waktu saja. Presiden tak mau menerima saran kami, katanya. Terhitung 3 April silam, Anwar memang mundur dari DPA. Daripada makan gaji buta dan tak pernah menghasilkan perubahan, tuturnya. Langkah serupa diambil Mayor Jenderal Purnawirawan Edi M. Nalapraya, 70 tahun. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta (1984-1987) ini mundur per 1 Mei 2001. Saya tak sanggup mengemban tugas DPA, kata Edi yang juga tokoh masyarakat Betawi ini. Edi mengaku ingin berkonsentrasi pada pengembangan pencaksilat di dunia. Ia memang tercatat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia sejak 1981, selain Presiden Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa. Baik Aswar maupun Edi mengakui DPA tetap tidak berfungsi. Mandulnya lembaga ini, tutur Aswar, disebabkan sikap Presiden. Padahal DPA sekarang dinilainya lebih baik dibandingkan dengan zaman pemerintahan HM Soeharto. Dulu DPA memberi saran bila diminta, sekarang saran diberikan rutin, katanya. Sebenarnya Presiden mengabaikan saran DPA tidak hanya berlaku sekarang. Saat HM Soeharto berkuasa selama 32 tahun, lembaga tinggi negara ini juga tak banyak berperan. Bahkan lembaga ini hanya dianggap tempat parkir guna menampung para pensiunan atau tokoh yang dianggap berjasa tapi tak bisa masuk ke pemerintahan. Mereka umumnya bekas pejabat penting, militer atau sipil. Posisi seperti zaman dulu rupanya tidak lagi diinginkan para anggota DPA di zaman reformasi ini, sehingga satu persatu mereka hengkang. Bahkan tersiar kabar seluruh anggota DPA sempat digalang untuk mundur bersama-sama. Tapi Ketua DPA Ahmad Tirto Sudiro, 79 tahun, menolak. Akhirnya hanya Aswar dan Edi yang resmi keluar.
Presiden sudah mengabulkan Aswar berhenti. Surat Edi sedang diproses, kata Ahmad Tirto Sudiro. Mundurnya dua tokoh itu membuat DPA makin lengang. Dari 45 anggota yang tercatat, hanya 31 orang yang aktif. Alasannya macam-macam, misalnya sibuk urusan sendiri atau memangku jabatan lain. Ada juga yang meninggal dunia. Saya berkali-kali mengusulkan agar Presiden menetapkan anggota baru, tapi tidak digubris, ujar Ahmad kesal. Sikap Presiden ini rupanya juga tidak lepas dari kejengkelannya pada DPA. Lembaga ini pernah menyarankan Presiden Abdurrahman Wahid mengundurkan diri. Dalam audensi pimpinan DPA dengan Presiden 24 Oktober tahun silam, Ahmad Tirto Sudiro membawa pesan agar Presiden Gus Dur mundur. Kami hanya menyampaikan pesan dari Partai Amanat Nasional, kata Yusuf Sakir, wakil ketua DPA ketika itu. Bukan cuma itu, dalam pertemuannya dengan Presiden 7 Februari lalu, DPA kembali bersikap keras, mendesak kembali agar Presiden Abdurrahman Wahid menyikapi memorandum dengan bijaksana dan membagi kekuasaan dengan Wakil Presiden. Rupanya Gus Dur tidak berkenan, lalu memberi tanggapan 2 pekan kemudian. Lewat juru bicaranya Adi M. Masardi, Presiden menyatakan bahwa saran dan pertimbangan yang diberikan DPA dianggap tidak pernah ada, karena DPA sudah memasuki wilayah politik praktis, katanya. Korsleting antara Presiden dan DPA mulai terjadi awal tahun silam. Waktu itu Gus Dur sempat melontarkan gagasan membubarkan DPA lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Tapi keinginan itu meredup setelah Ahmad Tirto Sudiro meyakinkan Badan Pekerja MPR agar tidak mengubah pasal 16 UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan DPA. Akhirnya lembaga ini tetap bekerja meski dalam keadaan antara ada dan tiada. Kolis Bahtiar Bakri, Gatra 5 Mei 2001, halaman 36.